Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 3 APG PAUD dari kelompok 3 yang beranggotakan Vina Latifah, Anissa Dena Salsabila, Natia Ayu Wintania, Widya Luria, M. Fahmi Rizky, Siti Alifia, dan yang terakhir yaitu saya sendiri yaitu Dina Norma. Di sini kami akan memaparkan tentang penelitian kualitatif. Dosen pengampu dari mata kuliah penelitian ini yaitu Dr. Sima Mulyadi MPD dan Ibu Purwati MPD. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan tentang penelitian kualitatif. Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan research. Dilihat dari suku katanya, terdiri dari dua kata, yaitu re yang berarti melakukan kembali atau pengulangan, dan search yang berarti melihat, mengamati, atau mencari. Sehingga research dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih komprehensif dari suatu hal yang diteliti. Menurut Denzin dan Glicko pada tahun 1994 menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Erikson pada tahun 1968 menyatakan bahwa penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu pemaparan dari menurut Crick and Miller pada tahun 1986 pada halaman 9 mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Nah, dalam beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambil sampel sumber data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Secara mendasar, penelitian kualitatif memiliki dua tujuan, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan atau to describe and explore, dan menggambarkan dan menjelaskan, yaitu to describe and explain. Hal ini diperkuat oleh Maleong pada tahun 2011 yang menyatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena melalui pengumpulan data terfokus dari data numerik. Selanjutnya yaitu terdapat karakteristik penelitian kualitatif. Menurut Frankel pada tahun 1998 pada halaman 379 sampai 402 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif research sebagai berikut. Yang pertama, aturan yang alami sebagai sumber langsung dari tanggal dan peneliti adalah instrumen kunci dalam QM. Yang kedua, tanggal kualitatif dikumpulkan dalam bentuk kata atau gambar dan bukan angka. Yang ketiga, penelitian kualitatif memperhatikan proses dan juga produk. Yang keempat, penelitian kualitatif cenderung menganalisis datanya secara induktif. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, bagaimana orang masuk akal dalam hidup mereka menjadi perhatian utama penelitian. Nah, menurut Bagdan dan Biklen pada tahun 1982 pada halaman 27-29, karakteristik penelitian kualitatif yaitu yang pertama, dilakukan pada kondisi yang alamiah atau sebagai lawannya yaitu eksperimen, langsung ke sumber data, dan peneliti adalah instrumen kunci. Yang kedua, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Yang ketiga, yaitu penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. Yang keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, penelitian kualitatif lebih menekankan makna atau data di balik yang teramati. Oke, selanjutnya mengenai tahapan penelitian kualitatif. Di sini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, tahap pralapangan. Yang kedua, tahap pekerjaan lapangan. Dan yang ketiga, tahap analisis data. Selanjutnya, tahap pralapangan. Terdapat 6 langkah serta terdapat satu hal yang harus dipahami oleh seorang peneliti mengenai
etika penelitian lapangan. Nah, 6 langkah tersebut yaitu yang pertama, menyusun rancangan penelitian. Seorang peneliti harus memahami tentang teknik dan metode penelitian yang akan digunakan. Hal ini akan memberi hasil yang maksimal terhadap penelitian yang dilakukan. Maka dari itu, langkah pertama, ketika melakukan penelitian kualitatif, kita harus menyusun rancangan penelitian terlebih dahulu. Yang kedua, memilih lapangan penelitian. Dalam hal ini, kita harus memahami mengenai rumusan masalah terhadap penelitian yang akan kita lakukan, sehingga kita akan dengan mudah menentukan di mana kita akan melakukan penelitian. Yang ketiga, ada mengurus perizinan. Nah, pada tahap ini, peneliti harus mengetahui siapa yang berwenang memberikan izin untuk melakukan penelitian. Biasanya, kepala daerah setempat seperti kelurahan, RT, RW. Nah, jangan dilupakan juga dalam mengurus perizinan, kita harus ada satu tahapan lagi yang secara informal seperti kepala suku adat atau sesepuh di daerah yang kita teliti. Nah, yang keempat, menjajaki dan menilai lapangan. Pada tahapan ini peneliti harus memahami apa yang terjadi di lapangan atau di lokasi penelitian. Yang kelima, ada memilih dan memanfaatkan informan. Informan sangat penting dalam suatu penelitian sebab data yang akan kita ambil berasal dari informal. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan secara maksimal informan yang ada dalam suatu lokasi penelitian. Nah, yang keenam yaitu menyiapkan perlengkapan penelitian. Perlengkapan penelitian ini bisa berupa dokumen-dokumen penting, surat izin, kamera, atau rekaman, dan lain sebagainya. Jadi sebelum melakukan penelitian, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, yang paling penting juga mengenai persoalan etika penelitian. Di sini, salah satu ciri utama penelitian kualitatif adalah orang sebagai alat atau sebagai instrumen yang mengumpulkan data. Hal ini dilakukan dalam pengamatan, wawancara dokumen, foto, dan lain sebagainya. Seluruh metode itu pada suatu studi mengenai hubungan peneliti dengan orang atau subjek penelitian. Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang baik secara perseorangan maupun kelompok atau masyarakat. Nah, peneliti juga akan bergaul, hidup, dan merasakan serta menghayati bersama tata cara dan tata hidup dalam suatu latar belakang penelitian. Pada orang-orang yang hidup dalam masyarakat itu biasanya ada sejumlah peraturan, norma agama, nilai sosial, hak, nilai pribadi, adat, kebiasaan, tabu, dan semacamnya yang hidup dan berada di antara mereka. Nah, dari sini kita harus memahami bagaimana tata cara kita berperilaku, berpakaian dalam suatu latar penelitian atau lokasi penelitian. Hal ini agar kita diakui dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Nah, untuk selanjutnya ada tahap pekerjaan lapangan. Pada tahap pekerjaan lapangan, terdapat 3 hal yang harus dilakukan seorang peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian kualitatif. Kegiatan tersebut yaitu yang pertama, memahami latar penelitian dan persiapan diri. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa kita harus menjajaki lapangan penelitian. Nah, di sini kita harus lebih memahami mengenai latar penelitian yang akan kita lakukan dan persiapan diri kita. Yang kedua yaitu memasuki lapangan. Nah, pada tahap ini kita benar-benar dituntut untuk melakukan penelitian secara baik. Nah, yang terakhir yaitu berperan serta sambil mengumpulkan data. Nah, di sini karena kita dalam suatu lokasi penelitian, kita bisa mengikuti kebiasaan dan adat istiadat di lokasi penelitian yang sedang kita jalankan sambil mengumpulkan data yang kita butuhkan. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu tahapan analisis data. Nah, dalam tahap analisis data ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada konsep analisis data. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Bicklin pada tahun 1982 adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang mempelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Selanjutnya, menurut Jenrich Drury, analis data kelompok kolaboratif tahun 1999, tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama,
membaca atau mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data. Yang kedua, mempelajari kata-kata kunci itu dan berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data. Yang ketiga, menuliskan metode yang ditemukan. Dan yang keempat, coding yang telah dilakukan. Nah, untuk sebelum kita menganalisis data, tentulah kita harus mengetahui konsep analisis data tersebut. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja. Sejak menganalisis data di lapangan, peneliti sudah mulai menemukan tema dan hipotesis kerja. Pada analisis yang dilakukan secara lebih intensif, tema dan hipotesis kerja lebih diperkaya dan diperdalam, serta lebih ditelaah lagi dengan menggabungkan data dari sumber-sumber lainnya. Sebenarnya tidak ada rumus yang dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis kerja. Nah, di sini selanjutnya, tahapan selanjutnya pada analisis data yaitu menemukan tema. Peneliti harus dapat menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja dari data yang telah diambil pada saat melakukan penelitian. Nah, untuk yang terakhir yaitu menganalisis berdasarkan hipotesis kerja. Sesudah memformulasikan hipotesis kerja, peneliti mengalihkan pekerjaan analisisnya dengan mencari dan menemukan apakah hipotesis kerja itu didukung atau ditunjang oleh data apakah itu benar. Dalam hal demikian, peneliti barangkali akan mengubah, menggabungkan, atau mencabut beberapa hipotesis kerja. Apabila peneliti telah menemukan seperangkat hipotesis kerja dasar, maka pekerjaan selanjutnya adalah menyusun kode atas dasar hipotesis kerja tersebut. Nah, dalam hal ini, tentulah setelah kita menemukan tema dan hipotesis kerja, kita bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu menganalisis berdasarkan hipotesis kerja. Nah, di sini kita dapat menentukan apakah data yang kita peroleh itu benar, ataukah sudah tercampur dengan hal-hal yang lainnya. Yang selanjutnya ada penelitian deskriptif kualitatif. Sebelum kita membahas penelitian deskriptif kualitatif, kita mengenal terlebih dahulu metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti kasus sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana mestinya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Jadi di sini dijelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif itu tidak membuat kesimpulan, baik kesimpulan sementara maupun kesimpulan tetap yang sifatnya itu umum atau generalisasi. Jadi penelitian deskriptif kualitatif ini menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, apa adaannya gitu dengan data yang telah terkumpul. Sedangkan menurut Muhtar pada tahun 2013 menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan terhadap subjek penelitian pada saat tertentu. Penelitian kualitatif deskriptif selain mendiskusikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan, juga harus mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik yang dicermati dari sudut kemengapaan dan kebagaimanaan. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika peneliti sudah menemukan suatu topik yang masih bersifat umum, di situ peneliti harus menspesifikasikan topik tersebut menjadi secara khusus gitu, bisa dilihat dari sudut kemengapaan, mengapa hal ini bisa terjadi, atau dari sudut kebagaimanaan, bagaimana ini cara-caranya, langkah-langkahnya, atau bagaimana ini bisa terjadi seperti itu. Lalu terhadap suatu realitas yang terjadi, baik perilaku yang ditemukan di permukaan lapisan sosial, juga yang tersembunyi di balik sebuah perilaku yang ditunjukkan. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa topik yang tadi itu harus terlihat, baik yang nampak maupun yang masih tersembunyi. Jadi penelitian deskriptif kualitatif ini harus dijelaskan serinci mungkin gitu, serinci mungkin, karena tadi dijelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif ini tidak ada simpulan. Jadi ketika peneliti mempublikasikan kepada halayak ramai, itu harus dengan data yang sebenarnya, dengan data yang sudah terkumpul secara
komplit atau sudah terintegrasi. Sedangkan berdasarkan Nana Shaudi Sukmadinata mengungkapkan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menceritakan dan memvisualkan kejadian-kejadian yang ada. Menurut Mukhtar, membagi jenis-jenis penelitian kualitatif deskriptif dalam 6 kelompok, yaitu yang pertama ada analisis dokumen atau dokumen analisis. Penelitian analisis deskriptif sering juga dipahami dengan analisis informasi dan sering dikaitkan dengan penelitian sejarah. Jadi analisis dokumen ini sering disamakan dengan penelitian sejarah, padahal keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Dalam penelitian jenis ini, data yang digunakan cenderung berupa benda-benda tertulis, walaupun tidak mustahil dalam bentuk film, foto, peta, benda-benda, dan sebagainya. Data dapat diperoleh dari sumber-sumber perpustakaan atau di tempat di mana dokumen tersebut berada. Jadi, analisis dokumen ini datanya itu terkumpul berdasarkan literatur yang sudah ada gitu. Nah, lalu nanti dianalisis kembali. Yang kedua ada penelitian historis. Penelitian historis adalah penelitian yang dilakukan dengan penelaahan dokumen serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilakukan secara sistematis. Data penelitian historis diperoleh melalui deskripsi berbagai catatan, artefak, atau berbagai jenis laporan verbal lainnya. Hasil penelitian biasanya berupa naratif deskriptif atau analisis terhadap berbagai peristiwa pada masa lampau. Jelas ya, di sini sudah dijelaskan bahwa penelitian historis, penelitian sejarah, jadi pasti meneliti mengenai sejarah-sejarah yang terjadi pada masa lampau. Yang ketiga ada analisis isi, mencakup prosedur-prosedur khusus untuk pemrosesan data ilmiah. Tujuannya adalah untuk memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, menyajikan fakta, dan panduan praktis pelaksanaannya. Jadi analisis ini itu berisi tentang prosedur-prosedur mengenai cara-cara pengumpulan data ataupun penelitian-penelitian yang lainnya. Yang keempat ada studi kasus atau nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kelima ada etnografis, juga sama ada dijelaskan oleh teman saya. Dan yang terakhir ada naturalistik atau naturalistic inquiry. Penelitian naturalistik sebagai penelitian deskriptif yang mengungkap realitas secara alamiah apa adanya. Sekalipun demikian, penelitian ini tetap memberikan makna di balik peristiwa alamiah yang ditunjukkan subjek. Sekian presentasi dari saya, dilanjutkan ke pemateri berikutnya. Saya akan menjelaskan penelitian naratif. Yang pertama itu adalah pengertian penelitian naratif. Kalimat berasal dari kata kerja menceritakan atau mengatakan dalam detail atau rinci. Dalam desain penelitian naratif, peneliti mendeskripsikan kehidupan dan individu, mengumpulkan dalam menceritakan mengenai kehidupan orang dan menulis naratif dari pengalaman individu sebagai bentuk yang jelas dari penelitian kualitatif. Sebuah narasi biasanya fokus pada penelitian satu orang mendapatkan data dari pengumpulan cerita, melaporkan pengalaman individu dari mendiskusikan makna dari pengalaman-pengalaman tersebut untuk individu. Pembentukan karakter dari sebuah naratif adalah apakah dan sejauh apa penelitian menggunakan kajian teoritis dalam mengemban naratif. Kajian teoritis dalam penelitian naratif menampakkan sebuah petunjuk perspektif atau ideologi yang menyediakan struktur untuk menyokong kelompok atau individu penulis laporan. Yang berikutnya adalah desain penelitian naratif. Penelitian naratif mengasumsikan berbagai macam bentuk. Jika peneliti berencana melakukan penelitian naratif, peneliti harus memikirkan tipe peneliti naratif apa yang akan dilakukan. Peneliti naratif merupakan sebuah kategori yang melingkupi berbagai macam praktek peneliti. Itu tuh menurut Huxley pada tahun 1965 sampai 1996. Yang selanjutnya adalah pendekatan naratif. Pendekatan naratif menurut Polkinghorn mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian naratif, yaitu pendekatan dengan membedakan antara analisis narasi dan analisis naratif, yang dapat dipahami juga dengan narasi sebagai data dan data sebagai narasi. Berikut ini penjelasan jenis narasi
yang dilakukan melalui pendekatan apa yang digunakan. Yang pertama itu analisis narasi, yaitu sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema tertentu dalam cerita atau taksonomi. Yang kedua adalah analisis naratif, yaitu sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusun menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Pendekatan ini menekankan berbagai bentuk yang ditemukan pada praktek penelitian naratif. Misalkan yaitu autobiografi, biografi, dokumen, pribadi, riwayat hidup, personal account, etnobiografi, etnografi. Selanjutnya adalah penulisan dan perekaman cerita. Jadi di penelitian naratif itu ada dua yang berperan, yaitu sebagai penulis dan perekam cerita. Nah, ini tuh sangat penting. Jika tidak ada perekam cerita atau penulis cerita, itu tidak akan terjadi namanya penelitian naratif. Menentukan siapa yang akan menulis dan merekam cerita merupakan sebuah dasar yang berbeda dalam penelitian naratif. Sebuah biografi merupakan sebuah bentuk dari penelitian naratif yang peneliti tulis dan merekam mengenai pengalaman dari kehidupan orang lain. Biasanya peneliti mengkonstruksi biografi dari merekam atau arsip. Jadi ini tuh misalkan biografi yang sudah lama direkam atau di recycle gitu bahasanya oleh si peneliti naratif. Itu tuh menurut Anggerisno pada tahun 1989. Walaupun peneliti terkadang menggunakan sumber informasi lain seperti wawancara dan foto, dalam sebuah autobiografi, individu menjadi subjek dari peneliti menulis catatan sendiri. Walaupun bukan merupakan sebuah pendekatan yang populer, kamu bisa menemukan laporan-laporan dari catatan. Jadi si laporan atau si penelitian ini tuh berdasarkan dari catatan seseorang. Yang keempat adalah ciri-ciri penelitian naratif. Terdapat 7 karakter utama yang penting dalam penelitian naratif. Antara lain adalah pengalaman individual, memahami sejarah individu atau pengalaman masa lalu akan membantu menjelaskan dampak pengalaman mereka saat ini dan masa depan. Kronologis pengalaman, urutan waktu atau kronologis peristiwa membantu pembaca memahami dan mengikuti kisah yang tertulis dalam laporan penelitian. Yang pertama adalah pengumpulan cerita individual. Cerita dapat diperoleh melalui berbagai cara, termasuk wawancara, pengamatan informal, percakapan, jurnal, surat atau kotak memori atau memory box. Yang kedua adalah memulihkan yang dimaksud memulihkan. Dalam hal ini artinya menceritakan kembali atau memetakan kembali proses pengumpulan cerita, mengulas untuk unsur-unsur kunci misalkan waktu, tempat, plot, dan adegan. Dalam menulis ulang cerita dalam urutan kronologis. Unsur-unsur itulah yang memberikan informasi latar belakang pembaca. Yang ketiga adalah pengodean untuk tema. Data dapat dikodekan ke dalam tema atau kategori sekitar 5 hingga 7 tema diidentifikasikan dan dapat dimasukkan ke dalam bagian-bagian cerita atau di bagian terpisah. Yang keempat adalah konteks atau pengukuran. Yang keempat adalah konteks atau pengaturan. Dijelaskan secara rinci tempat di mana cerita itu terjadi. Berkolaborasi dengan peserta, hal ini terjadi pada seluruh proses penelitian. Partisipan dan peneliti bekerja sama untuk mengurangi kesenjangan antara narasi yang diceritakan dengan narasi yang dilaporkan. Yang keempat adalah macam-macam penelitian naratif. Menurut Carswell pada tahun 1995 atau pada tahun 1996, dalam Carswell 2012 berpendapat bahwa jenis-jenis penelitian naratif diantaranya itu yang pertama adalah autobiografi, yang kedua adalah biografi, yang ketiga adalah riwayat hidup, yang keempat adalah pengalaman pribadi, yang kelima adalah cerita pribadi, yang keenam adalah interview, yang ketujuh adalah dokumen pribadi, yang kedelapan adalah sejarah hidup, yang kesembilan adalah etnografi, yang 10 adalah autoetnografi, yang ke-11 adalah etnopsikologi. Jadi macam-macam penelitian naratif itu ada 11 ya. Selanjutnya adalah penelitian fenomenologi. Sudah sekian. Lanjut ke materi berikutnya. Penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi adalah salah satu model penelitian kualitatif. Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logos. Fenomena yang berarti penampakan diri dan logos yang berarti akal. Studi fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Fenomena dapat dipandang dari 2 sudut. Pertama, fenomena selalu menunjuk keluar atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran. Kedua, fenomena dari sudut kesadaran diri, karena fenomenologi selalu berada dalam kesadaran kita.
fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau pengembangan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan prasangka dan tidak dogmatis. Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran manusia untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan mendalam dan teliti. Fenomenologi sendiri memiliki dua makna, yakni sebagai filsafat sains dan juga metode penelitian yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada dalam kehidupan. Penelitian fenomenologis ini pertama kali diperkenalkan oleh Husserl. Husserl mengenal cara mengekspos makna dengan mengeksplisitkan struktur pengalaman yang masih implisit. Konsep lain fenomenologis yaitu intensionalitas dan intersubjektivitas. Dari situlah adanya istilah fenomenologi. Analisis data dalam penelitian fenomenologi, data dari fenomena sosial yang diteliti dapat dikumpulkan dengan berbagai cara, di antaranya yaitu observasi dan interview. Pada sisi lain, penelitian juga harus memformulasikan kebenaran peristiwa atau kejadian dengan pewawancara yang lebih mendalam. Data yang diperoleh dengan interview dapat dianalisis, proses analisisnya dengan IPA. IPA itu singkatan dari Interpretative Phenomenological Analysis, sebagaimana yang ditulis oleh Smith pada tahun 2009. Tahapan-tahapan interpretatif phenomenological analysis yang dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu reading. Bentuk kegiatan tahap ini adalah penulisan transkrip interview dari rekaman audio ke dalam transkrip dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua yaitu tahap initial noting. Tahap ini menguji isi atau konten dari kata, kalimat, dan bahasa yang digunakan partisipan dalam level exploratory. Analisis ini menjaga kelangsungan pemikiran yang terbuka dan mencatat segala sesuatu yang menarik dalam transkrip. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pengembangan kemunculan tema-tema atau sering disebut developing emergent themes. Kemudian tahap yang keempat yaitu searching for connecting across emergent themes. Partisipan penelitian memegang peran penting semenjak mengumpulkan data dan membuat komentar eksploratory, atau dengan kata lain mengumpulkan data dan membuat komentar eksploratory dilakukan dengan berorientasi pada partisipan. Pada tahap ini mencari hubungan antara tema dan kronologisnya. Kemudian yang kelima yaitu tahap mapping the next case. Tahap analisis 1-4 dilakukan pada setiap satu kasus atau partisipan. Jika satu kasus selesai dan ditulis hasil analisisnya, maka tahap selanjutnya berpindah pada kasus atau partisipan berikutnya. Sehingga selesai semua kasus, langkah ini dilakukan pada semua transkrip partisipan dengan cara mengulang proses yang sama. Kemudian tahap yang terakhir yaitu looking for patterns across case.
Tahap akhir merupakan tahap keenam dalam analisis ini. Tahap ini mencari pola-pola yang muncul antara kasus atau partisipan. Apakah hubungan yang terjadi antara kasus, kemudian bagaimana tema yang ditemukan dalam kasus, yang lain memandu penelitian melakukan pengembangan dan pelabelan kembali pada tema-tema. Pada tahap ini dibuat master table dari tema-tema untuk satu kasus atau kelompok kasus dalam sebuah organisasi. Yang pertama itu ada pengertian SLR, merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada metodologi penelitian atau riset tertentu dan pengembangan yang dilakukan untuk mengumpulkan data serta untuk mengevaluasi penelitian yang terkait pada fokus topik tertentu. Lalu penelitian SLR ini itu digunakan untuk bertujuan diantaranya untuk mengidentifikasi, mengkaji, mengevaluasi dengan pertanyaan penelitian yang tersedia dengan bidang topik fenomena yang menarik. Lalu ada juga tahap-tahapan penelitian. Yang pertama, tahapan penelitian SLR atau sistem literatur review. Yang pertama itu ada planning. Pada tahap planning ini, kita menemukan terlebih dahulu research question atau RQ atau pertanyaan penelitian. Nah, research question ini adalah bagian awal dan dasar berjalannya SLR. Research question juga digunakan untuk menuntut proses pencarian dan ekstraksi literatur. Sebelum kita melakukan penelitian, awalnya itu kita tuh harus mencari planning kayak pertanyaan untuk penelitian itu. Lalu ada 5 elemen. Selanjutnya ada 5 elemen dalam menentukan research question, yaitu yang pertama PICOC atau population. Dalam PICOC ini ada software application, lalu software system dan information. Jadi pada bagian ini itu kita menentukan perangkat lunak yang akan menampung populasi data. Yang keduanya itu ada intervention. Nah, di bagian ini itu kita menentukan metode penelitian yang akan kita jadikan acuan. Nah, dalam kita membuat penelitian itu kita pasti harus menentukan dulu metodenya atau model teknik pada penelitian yang akan kita gunakan. Yang ketiga itu ada comparison. Nah, comparison ini ada perbandingan dari berbagai penelitian. Yang keempat ada outcome. Outcome itu adalah hasil dari metode penelitian. Nah, sesudah kita melakukan penelitian dari metode yang kita tentukan, pasti akan menemukan hasil dari metode itu, dari metode penelitian itu. Yang kelima ada konteks. Nah, pada konteks ini adalah isi dari penelitian di bidang industri atau akademik. Yang kedua itu adalah conducting. Nah, tahapan conducting ini adalah tahapan yang berisi pelaksanaan dari sistem literatur review itu sendiri, dimulai dari penentuan keyword, pencarian literatur, atau search string. Yang berbasisnya itu adalah dari PICOC sendiri gitu. Yang ketiga itu ada reporting. Nah, reporting ini adalah tahapan penulisan hasil sistem literatur review dalam bentuk tulisan, baik untuk dipublikasikan dalam bentuk paper atau jurnal ilmiah, atau untuk menyusun berdua tentang literatur review dari skripsi maupun tesis atau disertasi. Struktur penulisan dari SLR ini biasanya terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan atau introduction, yang kedua ada utama, main body, yang ketiga adalah kesimpulan, conclusion. Yang selanjutnya itu adalah jenis-jenis penelitian SLR atau systematic literature review. Itu yang pertamanya itu ada rapid evidence assessment review atau REA. Nah, REA ini merupakan metode pencarian dan evaluasi literatur secara cepat, tetapi tahapan dan konferensinya itu dari review masih sangat terbatas. Nah, dari REA ini merupakan metode yang sangat cepat, tetapi konferensi dan tahapan konferensi dari reviewnya itu masih sangat terbatas. Yang kedua itu ada user involvement. Nah, metode pencarian dan evaluasi literatur yang digunakan sebagai persyaratan dalam studi awal riset. Yang ketiga adalah mixed method atau metode pencarian dan evaluasi literatur dengan metode balance. Dan metode balance yaitu menggunakan kriteria dilaksanakan
baik baik pada riset dengan desain kualitatif maupun kuantitatif. Nah, keuntungan mixed metode ini akan meningkat integrasi dari hasil, tetapi kelemahannya itu adalah ketika ada kategorikal yang belum masuk dalam kriteria reviewnya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Penelitian studi kasus. Studi kasus atau case study adalah penelitian tentang studi subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Tujuan dari studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Kemudian di sini ada langkah-langkah penelitian studi kasus. Kita bisa lihat di sini ada beberapa, ada 6 langkah-langkah dalam penelitian studi kasus. Kemudian selanjutnya ada analisis serta penelitian studi kasus. Di sini Yein mengungkapkan bahwa terdapat 6 bentuk pengumpulan data dalam studi kasus, yaitu yang pertama ada dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi yang memiliki 2 versi yang berbeda, ada yang menggunakan observasi langsung, observasi partisipan, dan yang terakhir ada perangkat fisik atau kultural. Nah, selanjutnya penulisan laporan penelitian studi kasus. Merriam pada tahun 1998 mengungkapkan bahwa tidak ada format standar untuk melaporkan penelitian studi kasus. Sedangkan Crosswell mengungkapkan bahwa studi kasus membentuk struktur yang lebih besar dalam bentuk naratif tertulis. Nah, hal ini disebabkan studi kasus menggunakan teori dalam deskripsikan kasus atau beberapa analisis untuk menampilkan perbandingan kasus hilang atau antar tempat. Kemudian ada penelitian etnografi. Etnografi di sini pada dasarnya adalah bidang yang sangat luas dengan variasi yang sangat besar dari praktisi dan metode. Pendekatan etnografi dalam penelitian kualitatif terbanyak berasal dari bidang antropologi. Penekanan pada etnografi adalah pada studi keseluruhan budaya. Pendekatan etnografi secara umum adalah pengamatan berperan serta sebagai bagian dari penelitian lapangan. Etnografer menjadi tertarik secara mendalam dalam suatu budaya sebagai bagian dari pemesertaannya dan mencatat secara serius data yang diperoleh dengan memanfaatkan catatan lapangan. Pendekatan ini dikembangkan oleh Lecomte dan Scansu pada tahun 1999. Pada pendekatan ini, peneliti menelusuri suatu kebudayaan di lingkungan yang alami. Pendekatan ini cakupannya lebih luas daripada fenomenologi yang bersifat kompleks. Selanjutnya, secara literal, etnografi adalah studi tentang kebudayaan, sedangkan kebudayaan adalah bagaimana manusia memahami lingkungan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Jadi artinya berbeda dengan studi kasus dan fenomenologi. Teknik etnografi berusaha menjelaskan pengalaman hidup manusia dari waktu ke waktu. Bagaimana manusia menerapkan pengetahuan terhadap lingkungan mereka. Peneliti hendaknya menggunakan 2 prosedur. Yang pertama, contextual interviewing, yakni penelitian melakukan interview dengan memperlihatkan lingkungan natural sehingga dapat memberikan pemahaman yang dimiliki oleh sekelompok manusia pada kondisi yang asli. Dan yang kedua ada systematic observation, yaitu peneliti berupa melakukan observasi sehingga dapat mendapatkan gagasan mengenai peran dari seseorang atau sekelompok orang dalam suatu lingkungan sosial.